warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hersy Bunarif dari Forum News Network. Bakal calon presiden dari Koalisi Indonesia Maju, Prabowo Subianto, kembali memuji habis-habisan Presiden Jokowi. Prabowo memuji bahwa di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi itu Indonesia itu menjadi negara ekonomi yang sangat maju. Dan ekonominya juga tumbuh sangat signifikan. Di depan 1.000 orang guru dan para guru besar yang hadir dalam Seminar Nasional Kebangsaan di Jakarta hari Sabtu 30 September 2023, Prabowo itu juga membanggakan tingkat kepuasan rakyat terhadap Jokowi. Ini sangat tinggi sampai 82%. Jadi Prabowo termasuk orang yang percaya dengan survei-survei ini. Kalau saya jujur saja nggak terlalu percaya dengan survei itu ya. Atau kalau toh membaca survei saya pasti punya catatan-catatan tersendiri gitu ya. Karena itu Prabowo membela keputusannya bergabung dalam kabinet Jokowi karena kata dia Jokowi saat ini tengah memimpin tim yang atau regu yang jadi pemenang. Kita harus mencapai 30.000 per kapita dolar. Kuncinya pemimpin-pemimpin Indonesia harus membuat 30.000 ini lebih merata. Jangan segelintir orang menikmati di atas dan di bawah tidak menikmati. Lanjut, kondisi ekonomi makro kita agak baik. Pertumbuhan kita salah satu terkuat di dunia sekarang. Inflasi kita terendah. Rasio utang kita juga salah satu terendah di dunia. Rata-rata inflasi kita terendah sekarang sejak tahun 67. Ini prestasi yang tidak bisa dipungkiri, saudara sekalian. Juga di bawah pemerintah Presiden Jokowi, ekonomi kita tumbuh 5%. PDB kita naik. Akibat kebijakan hilirisasi, kalau ibarat sepak bola, Presiden Jokowi itu kapten ke-11. Prabowo Subianto ikut tim yang lagi menang ini. Karena sebenarnya kita kalau kompak tidak ada yang tidak bisa kita capai. Sampai di sini saya kira kita tidak perlu debat panjang dengan Prabowo karena itu merupakan pilihan pribadinya. Bahwa kemudian banyak yang menyebutnya telah berkhianat, meninggalkan para pendukungnya, saya pikir itu risiko politik yang harus ditanggungnya dan sejak awal sudah dalam kalkulasinya. Hanya saja kemudian yang menimbulkan persoalan, Prabowo menyebut para pendukungnya, terutama emak-emak yang menilainya telah berkhianat dan meninggalkannya sebagai orang yang tersesat dan mendukung mereka yang tersesat. Jelas, saya kira itu jadi persoalan serius. Jadi yang tadinya mau ninggalin saya mohon kembalilah, jangan mau ikut yang tersesat. Karena sebenarnya kita kalau kompak tidak ada yang bisa kita capai. Apa itu? Bagaimana kita mencapainya? Cara mencapai kita adalah kita harus berani meninggalkan paham-paham lain dan kita percaya kepada yang ditinggalkan oleh pendiri bangsa kita sendiri yaitu ekonomi Pancasila, ujar Prabowo. Siapa yang disebut tersesat? Dan ini kan pasti sudah sangat jelas. Pasti maksudnya adalah para pendukungnya yang dulu mati-matian bersedia berkorban segalanya bahkan nyawa pada Pilpres 2019. Nyebelin nggak tuh? Sudah berkhianat masih menyebut mereka yang dulu mendukungnya sebagai orang yang tersesat. Itu hanya bayangan saya ya, kira-kira seperti itulah yang kini banyak dipikirkan dan dirasakan oleh emak-emak. Tapi kalau Anda baca reaksinya di media sosial, ya memang seperti itu, bahkan lebih keras dari itu. Kenapa kok emak-emak? Dalam kelompok ini, dalam kelompok pendukung Prabowo ini yang dulu mati-matian itu, dan pasti kita harus yang sebut pertama dan utama itu adalah emak-emak. Mereka ini adalah pendukung militan yang tidak bisa menerima kekalahan pada Pilpres 2019. Karena mereka sangat yakin jagoannya, yakni Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno itu hanya kalah karena dicurangi, jadi bukan kalah. Kekecewaan mereka ini sangat dalam, bahkan sampai sekarang ini masih banyak yang belum bisa move on. Namun mereka menjadi lebih kecewa lagi ketika Prabowo dan kemudian disusul oleh Sandiaga Uno bergabung dalam kabinet Jokowi. Padahal menyikapi pengumuman hasil Pilpres 2019 oleh KPU, Prabowo waktu itu menyatakan menolak hasil itu dan dia berjanji itu akan timbul dan tenggelam bersama dengan rakyat, bersama dengan para pendukungnya.
Luka dalam mereka belum sembuh, tiba-tiba Prabowo masuk ke dalam kabinet. Jadi ibarat luka belum sembuh, tapi mereka disayat-sayat lagi, dan yang menyayat itu adalah orang yang mereka percaya, orang yang mereka tadinya bela sampai mati-matian. Wajar dong kalau mereka kecewa dan memutuskan meninggalkan Prabowo karena tidak mau dikhianati yang kedua kalinya. Apalagi sekarang ini Prabowo kembali maju pada Pilpres 2024 dan dengan bangga menyebut dirinya itu bagian dari tim Jokowi. Dia juga menyatakan mengajak para pendukungnya, para anggota koalisi untuk tidak malu-malu menyebut itu ya. Tim atau kabinet yang kalau menang Pilpres ini akan melanjutkan semua warisan dari Jokowi. Karena itu nama koalisinya pun disebut sebagai Koalisi Indonesia Maju, sebuah nama kabinet yang juga dipakai oleh pemerintahan Jokowi Ma'ruf Amin. Nah, pernyataan Prabowo bahwa para pendukung yang meninggalkannya adalah tersesat dan diminta kembali, jangan sampai mendukung mereka yang tersesat. Ini apa maksudnya? Siapa yang dimaksud dengan ikut tersesat? Ikut yang tersesat maksud saya. Sekarang ini kan untuk sementara hanya ada 3 calon presiden. Ada Anies Baswedan, ada Ganjar Pranowo, dan ada Prabowo Subianto. Ganjar dan Prabowo ini satu paket lah. Mereka sama-sama pendukung Jokowi. Tadinya Ganjar malah disiapkan sebagai proksi Jokowi. Prabowo hanya pemain cadangan. Tapi ketika Ganjar akhirnya diambil alih oleh Megawati, pencapresannya, mereka ini berada dalam kubu dan poros yang berbeda. Ada upaya-upaya untuk menyatukan, tapi gagal ya, menjadikan Ganjar Pranowo sebagai calon wakil presiden dari Prabowo, dan itu sudah ditolak oleh Ibu Megawati. Kendati Ganjar dan Prabowo akan berhadapan, tapi keduanya sesungguhnya ini ya dalam kubu yang sama, ini satu kolam gitu kalau istilahnya Bung Rocky Gerung. Jadi tidak mungkin Prabowo menyebut Ganjar itu atau memaksudkan yang tersesat itu, yang diikuti orang yang diikuti dan tersesat itulah Ganjar Pranowo. Jelas yang dimaksud itu adalah Anies Baswedan yang selama ini disebut sebagai antitesa Jokowi. Capres yang terang-terangan mengusung perubahan, wacana perubahan sebagai lawan dari wacana keberlanjutan yang diusung oleh Prabowo dan Ganjar Pranowo. Apalagi sekarang ini Anies berpasangan dengan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar yang semula adalah sekutu Prabowo. Apakah yang dimaksud tersesat itu Caimin, atau karena mereka bergabung kemudian dua-duanya tersesat, yang satu antitesa Jokowi, yang satu mengkhianati Prabowo begitu ya, mungkin dalam pikiran Prabowo. Nah, tapi kalau Prabowo pun menyebut bahwa Caimin ini sebagai orang yang mengkhianati, disematkan oleh Prabowo, ini juga nggak pas juga. Justru Caimin itu kabur karena dia dikhianati atau setidaknya diabaikan oleh Prabowo. Sudah 1 tahun loh mereka ini berkoalisi, namun statusnya itu tetap digantung. Nggak ada kejelasan bagaimana nasibnya sejak awal mau berkoalisi dengan Prabowo. Nah, karena bagaimanapun juga kan dia pasti berharap dengan berkoalisi bersama Prabowo dia bisa menjadi cawapresnya. Ya wajar harapan semacam ini, dan wajar juga bila kemudian ketika ada kesempatan dan ditawari jadi calon wakil presiden Anies Baswedan, Caimin tuh nggak berpikir 1000 kali langsung lompat. Lompatnya Caimin ke kubu Anies Baswedan ini membuat Prabowo goncang. Bagaimanapun juga keberadaan PKB di kubu Prabowo itu sangat penting. Mengingat selama 2 Pilpres itu Prabowo selalu kalah di Jatim ya, Pilpres 2014 dan Pilpres 2019. Juga ditambah lagi kalahan di Jawa Tengah itu yang ditelak. Dan celah besar itu setidaknya untuk Jawa Timur terisi dengan hadirnya PKB dan Caimin. Tapi kan Prabowo ini hanya mau PKB-nya, bukan Caiminnya, hanya mau basis dukungan NU-nya. Makanya sekarang Prabowo terus bergerilya mencari dukungan di Jawa Timur, termasuk mulai melirik Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa sebagai calon wakil presidennya. Baliho dua orang ini, pasangan Prabowo dan Khofifah, udah banyak dipasang di Surabaya. Ucapan Prabowo minta para pendukungnya kembali, itu saya kira itu dalam konteks ini ya. Sebab segmen mama ini sangat besar dan dulu menjadi tulang punggung pemenangan dari Prabowo. Nah sekarang ditambah lagi kehilangan basis massa Nahdliyin. Wah ini pasti kehilangan besar ini buat Prabowo. Jadi ini semacam ekspresi bahwa sadarnya bahwa dia khawatir tidak akan menang bila dia ditinggalkan pendukung militannya. Hanya saja kenapa sih kok sampai pakai kata tersesat gitu? Kalimat itu kan sangat menyakitkan. Wajar bila sejak Sabtu dan sampai hari ini nama Prabowo tetap jadi trending topik di platform X, ini namanya dulu Twitter ya. Jadi ini alih-alih mereka akan kembali mendukung Prabowo, tapi ucapannya meminta agar kembali dari jalan yang sesat itu pasti sangat menyakitkan, dan mereka ini akan bukannya kembali tapi malah akan semakin sengit melakukan perlawanan terhadap Prabowo. Saya Subhan Arif dari Forum News Network. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.